Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya Lilik Siswanto, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi kelas 277B, akan menyampaikan koneksi antar materi pada kegiatan pembelajaran modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 3.3 saya paham bahwa, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid, sehingga mampu mengembangkan murid sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai guru perlu untuk memberikan kesempatan kepada murid, untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri. Kita hanya berperan sebagai pendamping agar perkembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks dan kebutuhannya, dan juga mengurangi kontrol kita terhadap pengalaman mereka. Perasaan saya sangat senang, puas, dan bangga, di mana saya mendapat kesempatan untuk mempelajari modul 3.3. Dengan demikian saya dapat menambah wawasan dan ilmu dalam mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, dan membangun lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid serta peran keterlibatan komunitas dalam membangun kepemimpinan murid. Saya juga semakin paham menyusun program kegiatan sekolah yang berdampak positif pada murid. Pada dasarnya murid memiliki potensi yang dapat kita gali dengan menampung ide dan gagasan yang keluar dari suara mereka. Sebelum mempelajari modul ini saya merasa bahwa dalam menyusun kegiatan program sekolah tidak perlu melibatkan murid, akan tetapi setelah mempelajari modul 3.3 ini peran murid justru menjadikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid tumbuh dengan baik sehingga murid lebih bertanggung jawab dengan pembelajaran mereka sendiri. Pentingnya seorang guru dalam melibatkan murid dalam merancang program dan melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran yang mengedepankan suara pilihan dan kepemilikan murid, nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam mengelola program yang berdampak pada murid, dan mendorong untuk terus melakukan inovasi sehingga menciptakan well-being bagi dirinya. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Saat murid mengambil peran aktif dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dan murid akan mengalami perubahan, karena hubungannya akan menjadi mitra. Upaya untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya, kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Saat murid memiliki agensi mereka sebenarnya memiliki suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership. Lewat suara, pilihan dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Lewat suara, pilihan dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk menumbuhkan kepemimpinan murid ketiga aspek tersebut harus didorong oleh guru. Pilihan dan suara menjadi penting agar murid mempunyai rasa memiliki proses pembelajaran mereka sendiri. Di sisi lain melalui pilihan dan dengan rasa memiliki yang kuat, suara mereka dapat diwujudkan. Semua ini dapat terlaksana apabila komunitas yang ada mendorong untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri,
Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid antara lain, 1. Lingkungan positif, 2. Keterampilan berinteraksi sosial, 3. Keterampilan pencapaian tujuan, 4. Memahami kekuatan diri, 5. Wawasan dan visi, 6. Keaktifan murid, 7. Daya lenting dan sikap tangguh. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 3.3. Modul 3.3 mempunyai peran strategis untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Adapun dalam mengelola program sekolah yang berdampak pada murid melibatkan murid dan memperhatikan pengembangan potensi dan kodrat murid. Dalam modul ini juga dibahas bahwa murid adalah pribadi yang unik dan utuh, sehingga guru sebaiknya dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.3. Melalui nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid, diharapkan guru dapat menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus menjadi pedoman bagi guru agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3. Guru harus memiliki visi yang mengarah ke perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen perubahan tersebut adalah inquiry apresiatif, iya. Dalam merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, dengan terlebih dahulu menyimpan aset atau sumber daya sekolah, dan mengembangkan aset dan potensi yang dapat dikembangkan untuk merencanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan murid terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Dalam lingkungan belajar budaya positif, murid dibiasakan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah bersama guru, serta menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter untuk mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.3. Merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan murid yang beragam. Kebutuhan belajar mereka menjadi dasar bagi guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keragaman murid ini merupakan aset untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.3. Perencanaan program yang berpihak pada murid perlu bagi guru mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh, mindfulness, murid, agar dapat melaksanakan program sekolah. Murid merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada keberpihakan pada murid. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.3. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi yang ada pada murid, bagaimana mereka menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid merdeka belajar. Coaching memberikan kesempatan pada murid untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada pribadi. Maka dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan sumber daya murid. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi.
Agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut haruslah memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan dan kebahagiaan murid, serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset, modal yang dimiliki oleh sekolah, modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, alam, finansial, politik, agama dan budaya. Pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, maka perencanaan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul lainnya, jelaskan perspektif Anda terhadap program yang berdampak positif pada murid, bagaimana seharusnya program-program kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Selama ini dalam membuat program sekolah tidak melibatkan murid dalam proses perencanaan, murid hanya menjalankan program yang sudah kita buat, dan juga tidak pernah melakukan refleksi dan evaluasi secara baik. Oleh karena itu seharusnya program sekolah harus direncanakan dengan menggunakan kesepakatan bersama murid dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid. Sehingga program ini akan memberikan dampak positif bagi murid dan juga murid dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Kita guru hanya sebagai pendorong untuk murid sehingga mereka mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka sendiri. Program ini seyogianya dilaksanakan secara kolaboratif baik antara murid dengan murid maupun guru dengan murid. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan murid pada komunitasnya, sekolah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset manusianya, terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan, dilakukan suatu pendekatan yang berbasis pada aset yang ada di sekolah. Dalam pengembangan program ini diperlukan juga pemetaan kebutuhan murid dan semua warga sekolah. Untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, terstruktur, dan terarah maka diperlukan pendekatan yang dapat menghimpun semua harapan warga sekolah terutama murid, yakni menggunakan pendekatan IA model Bagja. Selain pemanfaatan kebutuhan ataupun kekuatan yang ada di sekolah dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid juga harus memperhatikan visi yang merupakan buah kreativitas murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Setelah selesai pelaksanaan program tersebut, perlu dilakukan refleksi agar terjadi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang dapat dipergunakan untuk perbaikan pada pelaksanaan program yang akan datang. Demikian tugas koneksi antar materi pada kegiatan pembelajaran modul 3.3 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.